Saya tunjukkan Al-Quran yang elok. Ini gimana statusnya, namanya, gelar yang bisa kita pakai menyebut keadaan mereka nih, Abang As-Siddiq. Kayak begini. Nah, gimana namanya nih Bang Siddiq? Kalau kayak gini namanya manusia derajatnya kan, nih. si Saulus ini kan mengatakan bukan sebagai firman Tuhan. Jadi ya dia menghujat Tuhan di situ. Karena dia berkata kan bukan sebagai menurut firman Tuhan. Berarti ya, ada dua otoritas antara Tuhan dan iblis. Jadi saat dia sudah mengatakan Tuhan dikatakan bodoh, berarti ya berarti di saat Tuhan dikatakan dia bodoh, berarti dia mengikuti perkataan iblis, kan begitu. Nah, teman-teman, itu hukum di mana-mana semua negara. Kalau ada manusia mengatakan Tuhan bodoh, maka dia mengikuti iblis. Laknatullah. Jahat kali. Ini tahun ini kan tahun 1901. Kalau 2001 kan tuh 100 tuh Bang As-Siddiq ya. Berarti sekarang 2024. Berarti berapa tahun tuh? Nah, kalau 100 tambah ya 123. Nih, ada begini. Nah, dia rubah. Laknat ini, laknatullah. Nah, ini kalian ikut nih. Oh enggak, itu apa itu? Ini apa ini? Ini ono, ini parabel. Oh enggak, ini namanya itu permisalan. Oh ini namanya ada lagi. Oh entah apalah kalian bungkus namanya itu. Yang jelas, Paulus berani mengatakan Tuhan tulul. Padahal kata baginda Yesus sama, tulul, full, ya, foolish. Kita lihat Matius. Nah, kata junjungan kalian, nih Matius. Apa katanya? Katanya, aduh. Nah, bilang sama rakanya. Apa katanya? Nih, full. Kamu tulul. Doubtful. Kamu tulul. Matius 5. Nomor 22. Ngomong sama abangnya tulul, abang. Tulul abang. Kau tulul bang. Maka shall be in danger of hellfire. Tidak ada perkataan dimasuk ke mahkamah. Gak ada. Edisi Indonesia masuk ke mahkamah. Gambrolmu. Mana masuk mahkamah? Coba Kang Sugi dibuka ini Abang Siddiq. Gak ada. Masuk ke mahkamah. Gak ada kata mahkamah. Masuk neraka menyala-nyala. Mahkamah. Doubtful, shall be in danger of hellfire. Pasti akan mendapatkan bahaya. Ngeri ya. Di dalam neraka menyala-nyala. Ini baru kepada abangnya bilang tulul. Nah kalau Tuhannya dibilang tulul. Kalian ini jahat. Ini jahat kali. Ya mau diterjemahkan ke bahasa apapun lah Kang Sugi ya. Kalau memang kayak gini bahasanya Kang Sugi, pasti akan maknanya sama, betul nggak? Kecuali diganti, ditambah kurang itu. Betul nggak Bang As-Siddiq? Mau diganti kemana aja bahasanya? Tempat tulul ya tulul. Iya. Karena dia katakan juga di dalam Galatia 1 nomor 8, walaupun datang berita baik dari Tuhan atau Injil. Berita baik dari Tuhan. Ya, jangan percaya. Bayangkan ya, yang dibawakan oleh malaikat Tuhan tentang berita baik pun jangan percaya, kecuali Injil yang dibawa dia gitu. Berita baik yang dibawakan Paulus yang berkata bukan menurut firman Tuhan. Nah, gitu. Nah, ini baik nih teman-teman nih, baik nih. Baik ketululannya. Sebaik-baik ketululannya nih. Tuhan ditululin. Dan begitu pula diukur cuma beberapa orang. Tuhan diukurnya cuma dengan beberapa. Tuhan pencipta semua orang, semua makhluk, seluruh alam. Kok diukur cuma beberapa orang? Hah? Jahat kali. And the weakness of God. Dan kelemahan Tuhan. What?
Tuhan dibilang lemah. Dan kelumpuhan Tuhan, ini teman-teman, kelumpuhan Tuhan itu lebih kuat dari beberapa laki-laki. Astagfirullahalazim. Apa kok beraninya manusia bilang begini? Ampun. Oh iya, betul Bang Zuma bilang Kristen itu penolong setan, menyesatkan manusia. Nah, sekarang teman-teman, kita ke sini. Ini kan yang Bible tua. Pak Tua, permisi ya Pak Tua. Pak Tua, ganti sebentar ya Pak Tua. Kenapa? Siarannya gelombang kita ganti sebentar. Yang mana? Kita mau ke sini, teman-teman ya. Ini bahwa ternyata Bible adalah buku dalam kurung. Umat terjemahan, umat dalam kurung. Udah semangkut baca Bible ya, Masya Allah. Umat dalam kurung. Umat dalam kurung. Jadi malu aku ngaku Bible berjalan sama Bro Semangkut. Oh bukan, memang iya jeneng kalau Bunda kan nggak bisa tidak sehafal teman-teman. Ya tapi Bunda ingat, oh ada di sini, ada di sini, ada di sini, itu ingat. Kalau isi kalimatnya itu, Bunda lebih ke sini. Kalau Ustadz Sugi kan Bible berjalan nih, kalau Bunda Semangkut Bible berlari. Itu loh. Aduh, Bang Asidik, Masya Allah. Nah, ya, teman-teman, dalam Bible versi NLT, ini adalah Bible dari orang-orang yang melanjutkan perjuangan William Tyndale. Siapa William Tyndale? Itu adalah orang yang dia itu pada tahun di tengah-tengah sini. Nah, pada tahun fasenya itu, teman-teman. Nah, ya teman-teman. William Tyndale ini di fase ini, nah, dia tahun 1535 ia dihukum mati dengan ditelanjangi di depan kota London, diikat di tengah-tengah balai kota untuk dibakar. Hidup-hidup. Masya Allah. Hidup-hidup. Namanya William Tyndale. Astagfirullah. Jadi jangan sok-sokan kemarin waktu di Zoom kan. Siapa namanya tuh? Yang namanya, yang suka marah-marah itu loh kalau di diskusi itu. Kan segi kristologi. Dari Batak itu. Kak marah sampai jantungan gitu. Vivo. Ya. Nah itu suka marah-marah ya. Dia bilang, ini sudah terjemahkan ke banyak bahasa, ratusan bahasa. Gini nih penterjemah pertama kalinya nih. Diterjemahin ke dalam bahasa raja aja nggak boleh. Nih. Nah, ini terjadi persis setelah, maaf kok 35, 36 teman-teman, 36, maaf teman-teman. Karena tahun 1535, naik ke atas nih, 1535, Raja Richard II, Lionheart II. Nah, Lionheart, Richard the Lionheart, betul. Sang hati singa. The second, wah. The second juga nih. Tadi Ptolemeus, the second juga. Jangan-jangan ini pertanda nih Kang Sigi kristologi. Kenapa? Semua siksaan itu akan dihapuskan oleh Allah kalau mengikuti dua kalimat syahadah. Takbir Allahu Akbar. Pertanda, semua ada pertandanya teman-teman. Tahun 1535, dia berhasil mengusir tentara Muslim dari Jerusalem, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Maka sejak saat itulah petantang-petentenglah Richard the Lionheart kedua ini. Maka bahasa Inggris, sejak saat Inggris berhasil mengusir pasukan Muslim dari Jerusalem, maka bahasa Inggris menjadi bahasa istimewa. Saking istimewanya, siapa Raja Richard ini? Dia mengawini anak umur 6 tahun. Nih, modern ini, zaman modern. Dan bunyi undang-undang Inggris kala itu. Yang lalu ya.
Oh iya. Dan bunyi undang-undang Inggris kala itu, wanita boleh dinikahi umur berapa? 7 tahun. Jadi raja melanggar undang-undangnya. Inggris bilang umur dasar, umur minimal wanita boleh dinikahi umur 7 tahun. Rajanya ambil umur 6 tahun. Ya, permios. Lalu Yahudi umur 3 tahun. Lebih Ya, 1 hari. plus one. Plus one. Nah ini agama teman-teman nih begini. Oke. Nah di atasnya lagi, pada tahun 1522, disinilah Apel sejarah, Masya Allah, udah semangat. orang yang bernama Dera, ada yang 2 kali D-nya, ada 1 kali boleh. Mau berapa kali? Dera, ada yang menulis Deradius. Ada yang diulang-ulang Deraderius. Ya suka-suka mana lah teman-teman. Terserah. Deraderius Erasmus. Nah, yang ini ahli luar biasa ini orang ini. Edisi keduanya di sini. Edisi ini disebut edisi luar biasa. Yang sebelumnya 6 tahun sebelumnya 15. Coba lihat bagaimana Allah berbuat untuk sejarah Kristen. 15-16. Jaraknya berapa? 2 tahun. Sekarang saya tanya teman-teman. Kapan Konstantin memprovokasi orang untuk konsili Nicea? Ini kita ke konsili Nicea. 325 ya. Oke. 325. 325 teman-teman. 325. Oke. 1500. Stasiunnya 325. Konstantin memprakarsai konsili Nicea. Ya. Oke, Nicea. Dan apakah kebetulan berikutnya? Berikutnya apa tuh Bun? Iya, berikutnya gitu loh. Berikutnya, kenapa? 6 tahun pula jaraknya Konstantin ini. Berarti tahun berapa kalau 6 tahun berikutnya? 331 Masehi. Ini Masehi ya, Masehi. Apain tuh Bun? Ia menulis surat kepada ahli sejarah masa itu bernama, ini pendeta tahu semuanya nih, Eusebius. Oh, Eusebius. Nulisnya gini nih, Eusebius. Eusebius saya baca. Ini termasuk katanya, ini bapak gereja tua, bapak gereja mbahmu. Nah aja semua. Oke. Karena makin banyak gereja tumbuh, tapi biasa kan Paulus aja nggak punya Bible, bisa kesana kemari. Yang penting dapat surat sakti dari Romawi. Jadi Paulus itu membuat suatu bargaining dengan Romawi, di antaranya agar Tuhan di dalam kekristenan itu bisa diganti, agar keyakinan kepada Torah itu bisa berkurang. Maka Paulus melaksanakan apa yang diminta oleh orang Romawi itu. Sayangnya Romawi bilang kamu kelamaan. Masa Tuhannya masih Tuhan? Paulus nggak mau. Ya digoroklah Paulus ini. Gitu. Kalau perubahan yang lakukan Paulus dari Torah, udah jauh luar biasa. Tuhan dihina-hinanya kan tadi kita baca. Eusebius ini mendapat rezeki nomplok dapat surat dari Raja Konstantin. Konstantin. Iya tuh Bun. Dapat surat. Ya kalau dapat surat dari kaisar kan itu rezeki nomplok teman-teman ya. Dapat surat. Cek suratnya masih ada di Google. Kapan-kapan teman-teman. Konstantin nulis surat. Paduka Eusebius, ilmuwan kami. Sejalan dengan perkembangan makin banyak orang mengikuti Kristus, maka kami berpikir memerlukan pedoman, buku pedoman, manual book. Nah, sejalan meningkatnya, makin bertumbuhnya, berkembangnya Jadi, pengikut Yesus Kristus. waktu itu belum punya kitab ya?
Belum kan kaisar sebelum Konstantin, yaitu Kaisar Diocletian. Nah, yang sebelum Konstantin ini, kaisarnya namanya ada tuh, Diocletian atau Diocletius. Itu kan ngabisin semua tuh. Bahkan Paulusnya ikut ngabisin. Paulus itu, dia adalah antek-antek Kaisar Diocletian. Kaisar sebelum Konstantin. Tuh. Nah, tentu nggak punya. Orangnya digorok, dibunuh. Mereka yang tadi kata Al-Quran, li'awwalina, generasi awal kami. Dan wali akhirina, dan generasi akhir kami. Nanti di akhir zaman, orang-orang sadar mengikuti ajaran baginda Yesus yang sebenarnya, menempatkan Yesus sebagai Kristus yang sejati. Nanti di akhir zaman. Jangan-jangan justru di Indonesia, kita lihat saja. Siapa tahu yang di Indonesia akan meninggalkan dan kembali kepada Kristus yang sejati. Generasi awal. Jadi bukunya dibakar. Orangnya digorok, bahkan dikuliti kepalanya. Orang kalau dikuliti kepalanya kan nunggu mati itu. Tapi tersiksa. Jahat, luar biasa. Paulus bagian dari itu. Nah, lalu isi suratnya, maka dari itu Tuan Eusebius harap buatkan 50 kopi, 50 salinan Bible. Lah ya kok ya kebetulan Eusebius ini, Mbah Eusebius ini menyimpan surat dari sang kaisar itu. Bisa diakses di perpustakaan dunia Google. Jadi dengan adanya perpustakaan dunia bernama Google. Ya. Oh iya. Nah, maka berkatalah Kaisar Konstantin, semua pembiayaan yang ditimbulkan oleh proyek ini saya biayai. Beliau membentuk lembaga khusus bernama Rationale. Rationale, kan bahasa sono ya. Rationale. Dengan tujuan apa? Merasionalkan Bible. Halo. Tujuannya apa teman-teman? Merasionalkan Bible. Dilatihlah para pemuda untuk pandai berbahasa Yunanos. Tuh. Dilatih. Yunanos, Yunani. Kristenos dilatih. Ada yang 1 kopi berhasil dibuat tulisan tangan. Loh, boleh ditanya dari mana asalnya? Jangan tanya Kang Sugi. Nanti Kang Sugi tanyain, saya nggak bisa jawab. Dari mana dia pun nulisnya? Loh, nggak tahu, udah pada dibakar. Dari ingatan. Nah, kita bandingkan ingatan orang-orang ini dengan ingatan para sahabat tentang Al-Quran. Allahu Akbar. Jauh. Dari ingatan ya. Iya. Loh, kan sudah pada dibakar. Nah, mari kita bandingkan berikutnya. Apa Di itu yang antara dimaksud dari yang ini. sinetikus itu bukan jadinya? Di antara ini ada yang berformat 1 halaman itu 3 kolom. Ini 1 halaman gini nih, gini kan. Teman-teman tuh 1 kali bikin ini. Tuh. Ada yang 3 kolomnya, ada yang 4 kolom. 1, 2, 3 gitu. Ada yang 4 kolom. Gitu ya. Bahasanya Yunani gitu. Nah, belum semua buku bisa dimasukkan di sini. Pada tahun 500 Masehi masuk lagi buku lain lagi. Pada tahun 600 Masehi masuk lagi buku lain lagi. Gitulah teman-teman ya. Nah, ini untuk format, yaitu folio, format folio. Format folio diantaranya namanya Codex Sinaiticus. Wah. Yang lain lagi,
Codex Vatikan. Vaticanus, Alexandrianus, Codex V, Codex A, dan seterusnya. Makanya hasil uji Ten nyampe ini karbon, enggak ya? Ten, ilmumu nyampe enggak, Ten? Allahu Akbar. Makanya ketika Codex Sinaiticus ini diuji karbonkan, terdapatlah hasil. Ini kodeks-kodeks ini. Mereka ini dibuat pada awal abad keempat. Abad 4 Masehi. Cocok? Ya iya. Pertengahan, Bun. Konstantin sendiri meninggalnya, dia baru dibaptis. Jangan bohong lah Bapak Pendeta. Konstantin belum menjadi pemeluk agama Kristen kecuali setelah dekat ajalnya. Kapan? Tahun 340 Masehi. Astagfirullahaladzim. Lalu bilang katanya wow. Bohong. Bentar. Jadi, Beliau baru minta Bunda. dibaptis menjelang akhir ayatnya. Sikit Bunda. Jadi apa monggo, Kang. kepentingan? Bentar, sikit. Jadi apa Monggo. kepentingannya Konstantin menyuruh nulis Bible sementara dia belum Kristen? Nah itu pertanyaannya. Oh, pertanyaannya sama juga Bapak SBY memberikan restu kepada teman-teman kekristenan untuk dirikan gereja, menjaga stabilitas negara, gitu. Sebab Konstantin, ingat, ada sejarah Konstantin yang belum dimuat. Nanti kalau saya muat, geger. Konstantin itu butuh mungut pajak dari orang-orang Kristen. Supaya orang Kristen itu setia patuh kepadanya, disediakanlah buku sucinya. Sehingga bisa ditarik pajaknya. Jelas kan? Nah, tambah jelas deh. Makanya Matius taruh di depan. Nih kalian nih, ada nih murid kalian nih yang mungut pajak, taruh depannya. Makanya surat ke orang Roma juga taruh depan. Masa bikin kesalahan berkali-kali, pasti ada udang di balik bakwan gitu lah. Waduh, ternyata penyusunannya juga berdasar politik ya. Iyalah Kang Sugi. Nah nanti kalau yang lain ngeri lagi kan. Bahkan untuk yang tadi nih, yang di sini nih, yang tahun 1200 tahun jaraknya dari baginda Nabi Musa itu aja kan karena Kaisar Ptolemeus Philadelphus kedua itu kepengen anak gadisnya jadi bagian dari istana Romawi. Kok ndak masak menjilat sampai mau bikinin Torah dan kawan-kawannya dalam bahasa Yunani. Sementara yang bahasa Hebrew, bahasa Ibrani baru nongol sesudah Masehi. Yang ini sebelum Masehi tahun 300 sebelum Masehi. Yang Torah dan kawan-kawannya dalam Torah dalam bahasa Ibrani itu disusun selama lebih kurang 3 abad, 8, 9, dan ke-10. Di situ pula lah disebutkan pembuatan gramar bahasa Ibrani. Gitu loh. Nah terus Mana-mana yang mirip-mirip. Sikit Bun. Nah, Terkait perjanjian lama kan katanya ditulis sampai abad ke-10. Bagaimana dengan ini naskah Laut Mati? Naskah Laut Mati itu terjadinya pada saat Kaisar sebelum Konstantin, yaitu Kaisar Diocletian. Itu kan ngejar-ngejar orang tuh. Jadi di antara mereka ada yang menyembunyikan naskahnya ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Gitu. Ya itu ditulis tahun berapa naskah Laut Mati itu? Kalau untuk naskah berbeda beberapa. Khusus untuk yang Yesaya itu memang tua sekali. Ya, buku Yesaya itu tua. Jadi semua peninggalan nenek moyang orang itu dia larikan ke gunung-gunung, ke gua-gua. Memang gitu. Yang paling lengkap itu kita bisa Itu ya. yang sebelum Masehi. Kalau yang khusus, ya untuk buku Yesaya itu sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Sebelum Kaisar Ptolemeus Philadelphus. Nah, jadi luar biasa kan teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, Deradius Erasmus ini sarjana yang dia jenius. Dia menguasai bahasa Latin. Semua bahasa kitab suci dia kuasai. Buku suci. Semua bahasa buku suci dia kuasai. 1, bahasa Latin. Kan
Latin Vulgate yang dibuat oleh Mr. O ini. Origen, mana tadi Mr. O? Di kemana kertasnya? Origen, di tahun 150 Masehi. Nah kan Latin Vulgate. Dia menguasai juga lagi apa? Bahasa Yunani, menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman, dan banyak bahasa. Ini cerdas sekali. Erasmus. Dia melakukan penerjemahan ulang. Karena menurutnya, apa yang ada di kalangan itu, yaitu dari Latin Vulgate, berarti udah di sini nih. Sini nih. Oh, dari awal itu sudah revisi-revisi ya, Bun ya? Oh iya, betul. Latin Vulgata atau Vulgate, Vulgata atau Vulgate, Vulgata. Latin Vulgata ini menurut sang orang yang luar biasa pintar ini itu enggak real, tidak mengikut akal sehat. Contoh, menurut dia, maka dia membuatkan pertama kali penerjemahan Bible satu lembar itu berisi 2 bahasa. Ini pertama kalinya. Ini istilahnya namanya polyglot nih. Artinya satu lembar ada beberapa bahasa. Yang sini tetap bahasa Latinnya padahal dari bahasa Latin. Nah, yang sini bahasa Yunani. Gitu. Jadi 2 bahasa dalam satu halaman. Ia mengatakan, maaf, menurutnya lalu ia ini bishop atau uskup Katolik. Ya, lalu keluar dari kekatolikan. Katanya, kekatolikan telah salah kaprah dalam menerjemahkan taubat, yaitu repentance, pertobatan, diterjemahkan oleh orang Katolik di sini di Bible Vulgata. Apa terjemahnya? Penance. Ini biar tahu teman dari mana sejarah perpuluhan. Maaf ya, dalam kekatolikan. Itu bukan surat penebusan dosa, bukan? Iya. Tetapi yang kita lihat yang tertulis. Yang tertulis di dalam Bible bahasa Latin Vulgata. Ya. Itu oleh Jerome. Kalau ini Jerome atau Jerome. Atau dalam bahasa mereka Geronimo. Nih teman-teman ya. Jadi repentance artinya taubat. Diganti jadi penance. Penance itu artinya perpuluhan. Jauh kan? Jauh. Iya dia. Nah, jadi dia ingin mengingatkan. Nah, pada edisi pertama di tahun 1516 yang ia buat ini itu meledak. Tapi Roma marah. Marah Roma. Pak Erasmus. Hei, Anda menerjemahkan dalam bahasa Latin, bahasa Yunani, bagus. Tapi tolong masukkan Trinitas. Di sini Trinitas belum masuk. Dipaksa masuklah Trinitas itu. Nah, di mana tuh? 1 Yohanes pasal 5 nomor 7. Betul. Sejak ini masuknya Kang Sugi, jadilah yang ini menjadi naskah Raja di Raja nih. Ini dia nih. Orangnya memang orang pintar. Kita akui Deradius ini. Baik D-nya double Deraderius atau Deradius. Terserah lah. Kalau saya percaya mungkin nggak double. Saya suka ikut yang nggak double. Ada ahli yang mengatakan 2D-nya. Kalau saya nggak lah. Yang pakai bahasa pengulangan itu bahasa Arab. Berarti dia yang masukkan ayat itu. Itu catatan kaki atau langsung masuk ke ayat? Itu dipanggil dia sama Romawi, dimarahin dia. Tuan Erasmus, dia kan orang pintar ya, jadi dihormatilah. Tolong, kami senang dengan upaya Anda, tapi tolong kami minta Anda untuk selanjutnya kalau ingin mencetak juga, ya, tolong masukkan. Kalau tidak Anda masukkan, Anda tidak usah nyetak. Begitu kan? 1522.
Jangan double penjelasannya. Nah, inilah yang akhirnya disebut dengan teman-teman. Ini raja di raja nih, memang dia orang pintar ya, tentu ya orang pintar ya teman-teman ya. Jadilah dia disebut sebagai apa itu? Aduh teman-teman, takutnya pendeta pingsan ini. Mana tuh? Disebutlah dia namanya Textus Receptus. Receptus. Jadi ternyata inilah naskah yang diterima dan layak untuk disebarkan ke publik. Anda boleh bilang Kristen lahirnya duluan. Mau lahir duluan, jangankan Kristen. Animisme aja duluan dari Islam. Dinamisme aja duluan dari Islam. Ngapain Anda sekarang? Tapi yang penting Anda memang secara kelahiran baginda nabinya duluan. Tetapi naskah Anda layak menjadi konsumsi publik, mendapat restu dari orang Romawi dengan nama Textus Receptus tahun 1522. Quran udah kemana? Kemana-mana. Malah di tahun ini Yerusalem di bawah kekuasaan Muslim. Aduh. Ngeri kali ya sejarahnya Bible nih. Gitu. Nah, dari Textus Receptus ini karena ada menang si Raja Richard nih, jadi biasalah petang-petang dihukum lah ini. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Disembunyikan dengan cara dibuatlah Bible mini, kecil-kecil teman-teman. Mini. Kenapa? Biar bisa sembunyi di balik baju. Disinilah mulanya Bible mini itu dibuat. Di sini mulanya dibuat Bible mini karena ini jadi barang smokal dari Jerman, masukkan smokal, sembunyikan pelan-pelan ke Inggris. Sempat tersebar ratusan eksemplar karena kemampuan mesin cetak kala itu, ya mesin cetaknya temukan tahun 1446 itu, di mana di tahun 1492 itu semua produksi Bible dari mesin cetak ini untuk uji cobanya namanya Bible Geneva. Ini macam-macam ya? Udah cetak, mula-mula cetak, dan itu lucunya cetaknya tentu dari 1490 atau 1489, sebab butuh waktu lama. Kemampuannya akhirnya ditingkatkan. Dalam tahun yang ini, 1 tahun mampu mereka mencetak cuma 200 eksemplar. Gitu, teman-teman. Kemampuannya. Eksemplar. Nah, yang Geneva ini, tiap uskup mempunyai otoritas untuk membuat Bible-nya sendiri. Aduh, Kristen jangan sembunyiin dong, mana sih? Ada uskup ada Bible-nya namanya Bible Bishop. Bible dari uskup di Inggris. Ada lagi namanya Geneva ini, Geneva itu, Geneva ini. Banyak Kang Sugi. Babak belur ini Bible nih. Waduh. Nah, yang di sini kita kembali ketika udah dihukum mati ini, tapi Bible-nya masih berhasil dismokelkan ke dalam negara Inggris. Yang akhirnya dia dihukum. Tiba-tiba bergantilah rajanya. Berganti raja. Nah, singkat cerita, nanti Bunda ceritakan rajanya kapan-kapan. Ada namanya Raja Edward. Raja Edward ke-6 itu raja yang dia tidak mau. Ini raja yang beling dari Roma. Beling dari Roma. Nggak mau ikut Roma. Jadi dia tidak mempercayai Trinitas. Dibuatlah Bible-nya sendiri gitu loh. Seru kan? Nah, tahu-tahu ada raja yang tidak punya anak. Nah, turunlah kepada buyutnya Ratu Elizabeth. Namanya The Queen of Mary.
Queen Mary ini berbalik pula. Dia balikkan, semua harus kembali kepada Katolik. Yang tadi bilang, nggak usah ikut Katolik. Yang ini, ikut Katolik. Balikkan ke Katolik. Semua orang yang tidak mau ikut, dipenggal, dibakar. Queen Mary. Maka dia berjuluk Bloody Mary. Ratu Mary yang berdarah-darah. Diburu-buru tuh dikejar. Dan gawatnya orang Kristen ini sekarang minum minuman keras namanya cocktail dengan namanya Bloody Mary. Minuman keras berwarna merah, anggur merah disebut dengan nama Bloody Mary pakai hiasan yaitu buah zaitun. Jadi campur buah zaitun. Minuman keras, wine dengan nama Bloody Mary. Masya Allah. Itu kan. Memuntah kita kalau lihat sejarah mereka ini ya. Gawat. Bener Bun. Mual nengok. Jadi Parah, betul-betul parah. betul. Gawat. Enggak jelas. Ngeri ya. Tulisnya mulai dari penyusunannya. Aduh, hancur. Nah, sekarang kita ke sini nih. Nah, kita kembali kepada Bible-nya. Ini sebagai penutup Bunda, teman-teman, mohon maaf. Ini Ya, udah penutup, tapi jangan marah, jangan ada yang marah. Bapak Pendeta, jangan marah kalau saya katakan buku Bible itu buku dengan terjemahan, ini buku tanda kurung. Ya, kenapa? Karena sudahlah Mbah Markus ini ya ditaruh paling belakang. Isinya kan punya Mbah Markus ini kan paling sedikit. Ini teman-teman. Cuma 16. Coba kalau Kristen buku sucinya cuma Markus. 16 pasal cuma teman-teman. Berapa halaman nih? 4 halaman teman-teman. Jadi jangan kalian ngejek-ngejek kok tipis bukunya. Emang buku kalian setebal apa? Makanya mereka ini serba salah. Mau ninggalin Torah karena ternyata kan bukan salahnya orang Kristen. Torahnya itu babak belur. Tapi teman-teman Kristen harus menanggung resikonya. Saya sendiri Anda tempelin ke New Testament Anda. Kan gitu. Nah kita lihat sekarang. Ini saya nggak ngarang ya Kang Sugi. Ini buka bukunya nampak ya Kang Sugi ya. Pak ya. Nggak ngarang ya. Tuh. Apa adanya ya. Jadi Mbah Markus ini pada pasal terakhirnya Kang Sugi ada tanda bintang Daud Kang Sugi. Jadi generasi pertamanya itu berakhir pada pasal terakhir pasal 16 di nomor 8 dikasih tanda bintang Daud Kang Sugi. Nih, Bang Sidik bintang Daud Kang Sidik. Tahu nggak apa makna bintang Daud? Artinya stop. Tulis teman-teman, apa artinya? Ya, teman-teman, ini jangan sembarang ya. Saya ini wanita bersuami. Kang Sugi ini pantarannya adik saya ini. Ya, saya jauh lebih tua dari Kang Sugi. Tolong mulut kotor itu siapa itu? Goku itu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi ternyata pada pasal terakhir pada nomor 8 itu ada tanda bintang berakhir dengan tanda bintang artinya stop. Nah itu kita baca setelah tanda stop bintang Daud ada tanda finish di garis jeret. Finish. Dan keterangan dalam tanda kurung. Kalau Al-Quran tanda kurungnya untuk menerangkan domir hu, domir na. Karena nama orang dalam ayat itu tidak dicantumkan. Dia ada pada ayat di atasnya. Nah kalau kita membacanya di ayat itu aja, kan nggak tahu itu hu-nya untuk siapa. Kata gantinya buat siapa. Maka dikasih tanda kurung. Nabi Muhammad dalam kurung Allah
Subhanahu wa ta'ala SWT. Kalau ini benar-benar berisikan tanda kurung penjelasan. Bukan asbabun nuzul pula tuh. Dalam kurung. Setelah tanda stop. Kemudian tanda finish. Garis finish. Dalam kurung. The most ancient manuscripts of Mark. Naskah-naskah yang paling tua. Paling loh. Ini most. Paling. Oke. Dari Gospel Mark. Conclude. Ingat kalau bilang konklusi. Berakhir dengan pasal 16 pada nomor 8. Nih. Dikasih tanda bintang Daud. Stop. Dikasih pula garis finish. Later manuscripts add naskah-naskah kemudian menambahkan one or both, satu atau kedua-duanya. One or both, satu atau kedua-duanya. Dari lampiran akhiran Mark berikut ini. Jadi ini jenjang pertama. Dalam kodeks Sinaiticus, kodeks segala kodeks, disinilah berhentinya. Stop. Tuh, oke. Kemudian, ketika di sini ada ending Mark yang lain, yang agak lebih pendek dari yang ending terakhir. Endingnya berbunyi, dan mereka segera melaporkan semua ini kepada Petrus dan murid-muridnya. Setelah itu, Yesus sendiri yang mengirimkan mereka keluar dari barat, dari daerah timur, kawasan timur, menuju barat dengan kesucian dan unfailing message, pesan yang tidak pernah gagal. Oh iya, semua nabi diturunkan pesan oleh Tuhannya tidak pernah gagal. Kalau enggak gitu enggak nabi. Dalam hal salvation, dalam hal keselamatan, semua nabi membawa keselamatan. Tapi kalau Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Anda tidak akan pernah selamat. Karena itu bukan pesan beliau. Yang akan memberikan kehidupan yang abadi. Amin. Longer ending. Akhir bab yang lebih panjang dari Markus. Setelah satu lusin. Jadi teman-teman sampai 20. Nih 20 ya. Mikroskop time 20. Berarti nambahnya satu lusin. Bukan satu lusin plus. Satu lusin plus. Gitu loh. Jadi Markus tuh punya 3 level. Level pertama pakai bintang Daud, stop. Lalu garis finish. Tambahan kedua, revisi kedua, ditambah sampai sini. Edisi medium. Revisi ketiga, ditambahkan ini aja atau kedua-duanya. Tuh. Nah inilah jadi iya abang, bang semua. Lakum dinukum waliyadin, benar sekali. Betul sekali. Parah banget. Ya, Masya Allah. Inilah teman-teman. Dengan begini, inilah dia Gospel Markus. Ternyata levelnya adalah
Gospel level 3 jenjang. Pakai bintang Daud. Stop. Nah, demikian adakah yang hendak ditanyakan atau hendak dipaparkan abang kami Kang Sugi Kristologi dan abang kami Santo Asidik atau abang yang lainnya? Bagaimana? Monggo. Lagi hujan nih, Bun. Hujan-hujan terus berulang kali. Oh, iya. Cuma ada suaranya itu. Halo, Aki Juma. Hoti morosteos. Paparan Bunda Semangkut ya, Masya Allah. Hoti morosteos itu penghujatan yang dilakukan oleh setan melalui mereka yang dengan nyata mengatakan bahwa Allah itu memiliki kebodohan. Kebodohan Allah itu adalah sesuatu yang Panas saya panas. Tuh. Saya panas teman Bang Sima, saya panas kalau itu dibaca. Aduh, Makanya, panas saya. Bun, Astagfirullah. makanya Bun dibantah oleh Al-Quranul Karim. Wa Masya Allah. minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab Masya Allah. illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Al-Quran menarasikan itu. Wawailul lilladzina yaktumuna al-kitaba biaydihim ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Maka celakalah orang-orang kafir ini yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka telah perbuat. Makanya pondasi kita umat Islam untuk menjaga akidah kita ini, Al-Quran kemudian menerangkan. Apa kata Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun. Ini sering saya suarakan. Wa ikhwanuhum, dan teman-teman mereka orang-orang kafir dan orang-orang fasik ini, yamuddunahum, membantu setan, membantu iblis-iblis fil gayyi, di dalam menyesatkan manusia, thumma la yuqsirun, dan mereka orang-orang kafir dan iblis tidak akan pernah berhenti untuk tidak menyesatkan umat manusia. Lalu kemudian Al-Quran juga menarasikan dengan sangat jelas, wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain daripada Allah, ma la yanfa'uhum, apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka, wala yadurruhum, dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Kata Allah, wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir laknatullah adalah penolong-penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap pencipta langit dan bumi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Lalu kemudian Allah memutuskan satu penggarisan jelas antara orang-orang mukmin, orang Islam dan orang kafir laknatullah. Iyad'una min dunihi illa inathan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah orang-orang kafir laknatullah itu adalah selain Allah, tidak lain hanyalah iblis, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Sayangnya tidak ada di antara mereka nih kayak Bambang Pamungkas, Babang siapa? Bambang Nursono. Nursono apa Nursini? Yang kayak begina, yang begina. Orang-orang yang menurut mereka intelektual mereka, kaum cendekiawan mereka, tak ada yang mampu masuk di ranah penjelasan akurat seperti ini. Tak ada. Dan mereka malas. Dan saya mohon maaf Bunda, saya kalau menjelaskan dosen, kebanyakan saya itu tutup mata, kuping saya yang berfungsi. Jadi semua dari tadi tuh saya dengarkan semua, kecuali 10 menit saya izin sholat tadinya.
Tapi dari mulai pertama tadi Bunda manggil-manggil saya, itu saya dengar. Cuman ilmu itu masuk ketika mata saya terpejam, kuping saya terjaga. Nah inilah yang saya katakan. Kita bayangkan seorang ekor seru. Ekor seru siapa? Kok ekor seru pula? Yang kemarin Esra Soru. Nah, yang kemarin diskusi sama saya tuh, coba lihat. Persis sekali seperti iblis caranya menangkap penjelasan gitu loh. Apa persamaan antara Nabi Musa dengan Nabi yang kemudian dinubuatkan dalam Ulangan 18? Yang dia cari apa, saudara-saudara? Perbedaan. Aku akan membangkitkan seorang Nabi, ya, samaukah? Kamaukah yang sama seperti engkau? Kata Tuhan tuh di dalam Ulangan 18. Kamaukah yang sama seperti engkau? Tapi apa yang dicari oleh ekor soru siapa? Esra Soru. Perbedaannya antara Nabi Musa dengan Tuhan yang mereka lantik itu. Kan lucu. Itulah yang Allah katakan, mereka ulaika hum syarrul bariyah. Manusia laknat ini lebih hina daripada seekor binatang. Itu kata Al-Quran. Maka saudara-saudara, ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, berlian, semuanya isinya daging. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan. Channel Zulkifli Ma'bas masih kurang lebih 1000 orang yang bertahan kemudian, dan di sini ada kurang lebih 600. Ini ilmu yang susah untuk kita bayar dengan apapun. Satu hal yang masih berkesan dari guru saya, Bunda Semangkut, ketika beliau membisikkan sebuah kalimat kepada saya, Abanda Zuma, Al-Quran tadinya adalah sesuatu nama yang tidak pernah ternoda dan tidak ternoda. Tapi ketika kemudian surat kabar dirubah dengan nama Quran, disitulah kemudian hati umat Islam di Nusantara ini tersakiti. Masya Allah. Masih ingat abang? Saya ingat, saya tutup mata, telinga saya itu, Bunda, alhamdulillah diberikan keistimewaan oleh Allah, kuping saya lebih peka dari mata. Jadi ketika Bunda mengatakan tadinya surat kabar berubah menjadi koran, itu untuk menghujat umat Islam di Indonesia, kitab sucinya Al-Quranul Karim. Karena kan begini Bang Zuma, Abang Dan. Iya, silakan Bun. Ini di Amerika saja Abang Dan. Coba kita bayangkan. Hampir 1,5 miliar manusia tidak pernah menyebut kata Quran kalau tidak untuk Al-Quran. Lalu kenapa bisa di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di muka bumi, bisa menginjak-injak sebutan Al-Quran dalam bahasa asing, Quran? Karena orang barat, mau dari Amerika, mau dari Jerman, Denmark, Rusia, semua mereka bilangnya Quran, K-O-R-A-N. Tetapi Kompas Gramedia tahun 1885, 1886 itu mengganti slogan mereka menjadi Quran Masyarakat, entah apa lagi. Diprotes oleh para ustadz. Saya termasuk bagian dari saksi hidup. Kebetulan Bunda dulu memang bagian dari ikatan dari mubaligh dan mubalighah, da'i dan da'iyah, IKMI, Ikatan Masjid Indonesia, salah satu anak organisasi dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, bentukan Bapak yang kita muliakan, Perdana Menteri Muhammad Natsir. Dan apakah para ustadz yang naik turun mimbar menyampaikan hal itu seperti Bang Zuma tadi menyampaikan? Para ustadz itu tahu sejarah di Amerika banding sama Indonesia. Dulu kita menyebutnya surat kabar, tahu-tahu ganti Quran untuk menghinakan agar penyebutan nama Quran yang di Malaysia, negara tetangga aja dilarang. Semua penyebutan yang mirip dengan Al-Quran tidak boleh dipakai untuk yang lain kecuali hanya untuk Al-Quran. The Quran. Lihat tahun 1893
George Sale telah menerbitkan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris untuk pertama kalinya dengan nama The Holy Quran. Jadi mulai sekarang teman-teman, jangan sebutkan Quran untuk yang bukan Al-Quran. Mereka memang sengaja agar kita merendahkan Al-Quran lewat linguistik. Lihatlah mereka mengambil linguistik untuk kata Tuhan mereka, malaikat. Padahal mereka punya Maleaki turun dari langit. Begitulah seharusnya. Ini enggak dipakai malaikat turun dari langit. Kok enaknya nyolong sih? Mencuri dan mencuri. Dalam bukunya ada kan? Malakai atau Maleaki. Diganti sama mereka jadi Maleaki untuk Indonesia. Malakai. Ternyata seperti ini, astagfirullahaladzim. Tapi kami tidak akan membalas teman-teman. Kami cinta perdamaian. Kami menghimbau. Mungkin ini karena mereka nggak tahu Al-Quran. Atau juga tidak tahu buku sucinya sendiri. Ternyata, maaf ya, nggak suci-suci amat tuh. Bahkan nggak suci sama sekali. Berdarah-darah. Bloody Bible. Maaf loh, kok salah? Jangan marah loh. Bloody Bible. Bible yang berdarah-darah. Boleh dong bilang Bloody Bible. Masa Bloody Mary aja gitu kan? Boleh dong gitu. Bloody Bible. Jadi Bible itu sesuai dengan Queen Bloody Mary. Jadi itulah Bloody Book. Dari sejarahnya ya Bun ya. Udah hari sejarahnya. Nah, Bible. Wah, berarti jadi Bloody Bible. Bloody Bible. Nah, sesuai aja dengan bahasa Latinnya. Biblia artinya kumpulan catatan. Dalam bahasa Indonesia clipping. Jadi bloody clipping. Bloody klepeng. Clipping berdarah. Wih, keren horor jadinya. Klepeng berdarah. Ya kan? Horor iya. Horor. Bloody klepeng. Nah, bahasa Inggrisnya kan? Klepeng. Horor, bloody clipping. Wis, gawat nih. Ini harus saya tonton berulang-ulang. Ini saya rekam nih Bun dari awal Bun. Masya Allah. Kalau jenengan nih pinter mengedit-edit, sampaikan. Nanti saya ikut nonton, terus biar teman-teman kayak saya suka mutar apanya Bang Zuma, itu iklan-iklan tak biarin. Ini ada yang mengingatkan saya untuk subuh. Untuk Rio 5:10 subuh. Masih lama. Ngeribit angker betul Bang hamba Allah. Salam kembali Bang hamba Allah dari Qatar ya, Masya Allah. Masa saya harus subuh sebelum waktu subuh gimana sih? Iya betul-betul. 5:10 untuk Rio. Betul. Nah, jadi bloody Bible, bloody klepeng, bloody book. Oh bisa sunnah betul Bang Goku, nggak matur nuwun Bang Goku ya. Nanti kapan-kapan di lain waktu kita akan buka Bible bahan denom ini. Mbak Atika, insya Allah ya kita akan buka ini. Jangan kaget, ternyata baginda Musa alaihissalam. Jadi dalam buku ini ada kalimat Mekah, ada kalimat Madinah, kata Madinah. Wow, ya. Sedikit ya Bun ya. Ini untuk mengingatkan saudaraku yang di bawah. Jadi jangan khawatir ya saudaraku. Insya Allah kita yang tiap hari membahas agama ini sholatnya terjaga. Insya Allah. Bagaimana mungkin tiap hari kita berbicara agama tapi nggak sholat? Ini azabnya lebih pedih daripada orang kafir.
Karena dia fasik jatuhnya. Betul. Hati-hati ya, berani ngomong agama, tiap hari ngomong Quran, ngomong hadis, terus agama, tapi kita nggak sholat. Betapa memalukan. Itu loh azabnya lebih pedih daripada orang kafir. Jadi insya Allah kita terjaga sebab dakwah. Karena prinsip dakwah itu, kita itu seperti melempar bola di dinding, maka semakin keras kita melempar bola ke dinding, semakin keras pula pantulannya kepada kita. Jadi dakwah yang kita lakukan itu sebenarnya untuk mengingatkan kita. Insya Allah sholat kita terjaga. Ya, aman. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu Allah marah kalau kita ngajak orang sholat, kita sendiri nggak sholat. Allahumma amin ya Allah. Dan kepada Abang Goku, katanya sudah jangan cerita diri sendiri Pak D. Bukan. Teman-teman yang berdakwah ini bukan bermaksud untuk menepuk dada teman-teman. Tapi memotivasi. Memotivasi. Kecuali kalau mereka memang menyombongkan diri, betul boleh Anda tulis begitu. Nek Pak D ini bukan menyatakan, ya maaf ya, bukan sesumbar. Apa yang disampaikan beliau ini bukan dengan gaya sesumbar, tapi gaya memotivasi. Apa Anda tidak bisa merasakan dan mendengarkan dengan tenang? Begitu, ya. Dan mudah-mudahan kita jauhlah dari kesombongan dan sesumbar, ya. Bukankah gitu Abang Da, Bang Zuma? Benar. Dan ini Pak D Sugi Kristologi. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah dibenci oleh Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang kamu sendiri tidak kerjakan. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Bunda kita semangkut memberikan materi-materi yang baku, memberikan keilmuan yang sangat luar biasa. Kami nanti selanjutnya sebagai murid akan mengurai, menjelaskan, melanjutkan kemudian materi-materi ini untuk dijadikan sebagai edukasi bagi anak bangsa. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabili saffa. Jadi berbarisnya kami, Ibunda Semangkut dengan para apologet Islam Indonesia ini menjadi sesuatu yang sangat dicinta oleh Allah. Mereka orang-orang yang bersatu di dalam jalan Allah untuk berjuang kemudian selaksa barisan yang teratur seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Jadi sejatinya orang yang lebih, guru yang lebih tahu, guru yang lebih senior mengajarkan kepada adik-adiknya, kepada anak-anaknya, kemudian ada anak dan murid-muridnya lah yang kemudian menyusun barisan untuk menyampaikan risalah keislaman ini kepada manusia. Begitu yang disuka oleh Allah, bukan saling mencari kekurangan, bukan saling ghibah, lalu kemudian saling iri, cemburu, saling pingin dianggap sebagai wow yang paling hebat. Tak ada yang kayak gitu. Ini yang dicinta oleh Allah. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Masya Allah. Gitu ya sahabat-sahabat. Bayangkan aja kita nggak ada tidur nih. Di tempatku ini saya sebentar lagi mau ke kantor ini. Ini udah pukul berapa di tempatku? Masya Allah. Pukul 6 pagi lewat 6 menit. Tapi karena ilmu, saya di sini bersama kalian dari tadi. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebetulnya bukan begitu juga. Teman-teman, sedulur dunsana yang dirahmati Allah, para pecinta agama Allah ini, para pecinta Rasulullah SAW, beliau ini hanya merendah saja. Sebetulnya ilmu beliau, Masya Allah, Alhamdulillah segudang. Namun, satu hal yang kita perlu catat. Beliau hadir untuk memberikan
bayar utang akhlak kepada keelokan nama beliau. Ayo kita bayar pula utang akhlak kita masing-masing untuk keelokan nama atas jasa orang tua pada diri kita. Karena kalau kita elok akhlak kita, elok pula nama orang tua kita akan disebut. Tak perlu jauh-jauh lama-lama menunggu kapan membalas budi kepada orang tua. Jadilah anak yang berakhlak, berbudi. Maka orang tua kita akan disebut dengan indah dan manis. Itulah balasan langkah pertama untuk membuat orang tua sedemikian beruntungnya melahirkan kita. Karena kita berbalut akhlak kemana pergi. Abang dah, Bang Zuma, terima kasih atas akhlaknya. Masya Allah, sama-sama. Coba beliau, Masya Allah. mau beliau menunggu. Subhanallah. Jadi saya kasih kunci. Jika mau tahu ada orang yang mengamalkan kaidah usul fikih. Pertama, al-ilmu yu'ta wala yu'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya Allah, berkahilah semua orang yang telah mendatangi room ini, ya Allah. Mereka datang untuk ilmu Engkau, ya Allah. Karena mereka akan meramunya, akan mengolahnya, akan membuat kreativitas yang meletup-letup. Sehingga letupannya penuh dengan letupan ilahiyah. Membuat upaya-upaya pasukan-pasukan yang mengikuti syaitan untuk menghancurkan dakwah Allah ini. Agama Allah ini akan sirna dengan sendirinya. Ja'al haqqa wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan sirnalah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan adalah sesuatu yang pasti akan lenyap. Masya Allah. Ini teman-teman, kita diberikan sajian akhlak oleh beliau. Kaidah usul fiqh kedua. Dan ini yang puncaknya. Al-ilm, ilmu penting, betul. Tetapi al-akhlaq fawqa ilm. Adab, tindak tanduk, akhlak adalah di atas melampaui segala ilmu yang Anda mungkin bisa punya sebanyak apapun itu. Ternyata akhlak adalah di atas segala ilmu pengetahuan yang kita punya. Dan inilah mari kita tetap pegang. Teman-teman, kita boleh jadi marah dengan bahan yang saya tadi telah berikan. Hamba mohon kemaafan kalau membuat teman-teman marah. Saya pribadi benar-benar marah. Kalau Allah dibilang tulul, Tuhan dibilang tulul. Wallahi, tallahi, billahi, saya memang marah dan menghina Tuhan. Lebih melampaui ketika mendengarkan orang menghina Kanjeng Nabi. Tuhan dihina, astagfirullahaladzim. Tetapi marahnya kita ini marah dalam koridor ketaatan kepada junjungan sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina wa maulana habibina Muhammad sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disitulah yang membungkus kemarahan kita. Tidak akan bertindak anarkis, tidak akan bertindak sembarangan. Tidak akan. Kenapa? Tujuan kita dakwah, bukan marah. Kalau tujuan dakwah, kemarahan kita cukup di sini saja. Keluarnya, kita pikirkan cara-cara bagaimana menghadapi kesesatan di sekeliling kita. Nomor satu, kita mantapkan iman kita lebih dahulu. Kita balut dengan akhlak yang luar biasa indahnya. Karena Islam adalah indah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad.
كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. Kita akan puas, lega saat dakwah tetap kita kembangkan dimanapun berada. Santun, berakhlak. Hormat kita, hormat Bunda untuk Abang Da. Sama Bun. Abang Da Zuma. Sehat selalu Bun. Hormat untuk. Amin. Salam sama Romo. Amin. InsyaAllah kiranya doa terpulang kepada yang mengirimkannya dengan berlipat ganda. Inilah sejatinya agama ini. Semakin berdoa untuk orang lain, ternyata doa itu kembali kepada yang mengirimkannya berlipat ganda. Masya Allah. Salam santun dan hormat untuk abang kita, Kang Sugi Kristologi, Sang Pak D. Ini panggilan keren beliau, Pak D. Pak D. Walaupun saya tua dari beliau, tapi kita panggil beliau Pak D kita. Masya Allah. Salam hormat pejuang kita. Ini the rising star, bintang yang berkilau-kilau, yaitu Bang As-Siddiq. Masya Allah. Santo juga beliau. Luar biasa, santo. Salam hormat. Santo itu artinya soleh. Itu jadi doa. Pengen jadi orang soleh. Salam hormat untuk Bang Murid. Masya Allah. Dan tentu untuk ponakan gagah beriman, ponakan ganteng beriman, Bang Fandi Ahmad. Dan semua yang berada di sini. Masya Allah. Kayaknya jadi nih Bang Zuma kalau Bunda pulang ke Indonesia. Ya, insya Allah. Kayaknya ke Bugis. Ke Bugis dulu. Ke Bugis dulu ya. Karena sudah dipesan oleh orang Bugis. Iya. Jadi ada ikhwan yang ikut mendalami pengajian Al-Quran Bunda ini. Terus bilang, Bunda Sumangkut, kalau nanti ke Indonesia, tolong startnya di Bugis Bunda. Kami membutuhkan. Allah. Saya dan teman-teman membutuhkan ilmu Bunda. Ke Bugis dulu Bun. Apa setahun 2 tahun setelah itu Bunda silakan ke kota lain. Iya. Bikin kader dulu Bun. Ini dulu untuk orang-orang cinta Quran. Supaya melihat bagaimana ini. Kemudian Bunda boleh ke kota lain. Kata, alamak diikat pula Bunda di Bugis. Iya. Gimana tuh Bang Zuma? Berlayar sampai ke Tidore, sampai kemana-kemana ini nantinya nih. Allah Akbar. Iya. Sementara ada permintaan dari Jepang. Gimana ini? Allah Karim Subhanallah. Yaudah Pancina, I am now the very fortunate thing. I am now in United States. Jadi Abang gini, hamba Allah kebetulan. Kalau Allah sudah gimana tuh, menjalankan hambanya itu gampang. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi kalau Allah yang menjalankan kemana aja bisa, tenang. Allah Karim, subhanallah. Ya, tapi kita berharap tidak loncat-loncat. Dengan ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, kiranya ada yang meneruskan Bang Zuma, tentu tidak mungkin seperti beliau. Karena beliau itu keunikan yang Allah berikan pada sosok pemuda pejuang Islam. Melalui peletakan dasar-dasar kristologi, dalam dunia sosial media sosial ya kalau di bahasa Inggris sosial media, dalam sosial media bahasa Indonesianya media sosial seperti ini. Nah ayo, kenapa saya berharap teman-teman, karena Bunda ini adalah periset, jadi memang kalau periset itu jagonya kan membuat planning, membuat kertas kerja. Insya Allah bersedia untuk bagaimana kertas kerjanya Bang Zuma bisa kita adakan, datang untuk organisasi-organisasi Islam agar ada pembelajaran kristologi, yaitu dari misalnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, rumah sakit Islam. Kita buat kelas-kelas, datang ke sana, adakan para dokter-dokter di rumah sakit Muhammadiyah. Karena itu banyak di Indonesia. Setelah itu, kampus-kampus. Sehingga Bang Zuma tidak diikat hanya saja di TikTok saja. Saatnya mengembangkan dakwah lebih besar dan besar lagi. Lalu universitas-universitas. Kita mulai dulu dengan universitas Islam yang ada. Untuk mengkader. Karena banyak kaum muslimin tidak tahu kristologi. Padahal bahaya mengancam di segala lini. Kita mengira
bahwa orang-orang yang mereka berkedok kristenisasi datang ke kampung-kampung, kita kira mereka tuh baik-baik saja. Tidak, mereka bukanlah baik-baik saja. Jadi ada semacam target tahun ini universitas mana, tahun ini rumah sakit mana, sehingga terus. Nah, untuk tahun ini siapa yang mendampingi Abang Zuma, untuk tahun ini siapa, dan ini berkelanjutan, sehingga berapa persen yang akan diberikan ke TikTok, berapa persen yang akan diberikan ke sosial media yang lain. Ada sosial media. Insyaallah. Sekaligus Insyaallah. yang dunia real. Nah, gitu. Subhanallah. Saatnya nih, karena Indonesia ini dinantikan orang tentang kebangkitan Islam dari Indonesia. Amin ya rabbal Takbir. alamin. Allahu Untuk akbar. Indonesia. Masya Allah. Allahu Akbar. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu, kebiar ke langit cingkai. Masya Allah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalam. Saya pamit dulu subuhan Wassalamun ya. alal mursalin. Semangkut Bang Zuma. Ya akhi. Saya standby dulu. Fadal. Walhamdulillah rabbil alamin. Apa itu Abang dah? Beliau pamit salat subuh, Bun. Kita juga pamit. Oh, Saya Masya juga Allah. mau Siap. kantor, Masya Allah. Jadi Bunda mau pamit juga Ya ini Bun, asar di sehat sini. terus ya Bunda ya. Ya. Dan menyiapkan dinner untuk Romo, insyaallah. Amin. Insyaallah. Karena dinner kami makan itu 1 kali sehari semalam saja. 1 kali saja. Ya, Masya Jadi Allah. membiarkan perut dalam keadaan lapar, dalam keadaan kosong lebih panjang. Walaupun tidak Ramadan. Masya Allah. Ya. Jadi kenapa? Karena mencoba mengamalkan rupanya perut dalam keadaan lapar lebih lama itu membuat badan lebih sehat. Jadi bakteri-bakteri yang terkumpul di dalam tubuh yang mungkin datang dari aneka makanan dan zat-zat yang tidak kita kontrol itu akan digiling oleh suasana perut dalam keadaan kosong. Masya Allah. Apalagi dalam keadaan lapar. Subhanallah. Jadi cukup kami makan 1 kali sehari semalam walaupun tidak berpuasa. Lalu kalau pagi makannya apa? Cukup buah-buahan 1 mangkok penuh sampai kenyang. Kemudian siangnya apa? Ya, apa ya? Mungkin wafer atau sekeping roti gabin atau apa? Atau apa namanya? Ubi rambat gitu, teman-teman. Kalau makan nasi itu dimasak ketika dia sudah mendidih, kan masih banyak airnya tuh. Masukkan kacang hijau yang belah-belah atau masukkan kacang hitam sehingga nasinya adalah campuran nasi dan kacang. Belajar dari teman-teman kita para profesor di Jepang yang ternyata mereka lebih sehat dari kita sebab Allah lebih cinta kepada kaum muslimin yang sehat. Jadi ayo pejuang harus sehat. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Ini ada yang mau naik ini sebatang kara. Kakak akun baru boleh naik enggak? Apa? Oh tentu. Tapi mungkin Siapa yang melarang? hostnya kayaknya host udah kita setengah. ini sedang jauh dari perangkat gitu, abang dan kakak sebatang kara. Kalau akun baru boleh naik enggak? Tentu boleh. Hanya saja ini hostnya sedang tidak di tempat. Gitu. Jadi kami pun sedang bersiap-siap untuk undur diri nih semuanya Iya, ini. betul. Bukankah begitu Abang datang? Siap, Bunda. Iya, ya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Assalam. 10 tangan kami katupkan, 10 jari kami tutupkan. Memohon segala kemaafan. Andai kata selama pemaparan penuh dengan kesalahan dan kekhilafan. Maaf lahir batin. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi